Diduga sewenang-wenang, Polda Riau CQ Direktur Reskrimum Polda Riau digugat. Ini penjelasan pengacara Apul Sihombing SHMM, kepada wartawan, Selasa tanggal 11 September tahun 2022, pada acara Jumpa Pers di Pekanbaru. Kita ikuti cuplikan videonya berikut ini. Ya kan? Diwakili oleh direkturnya Didi Arsa Tanaja. Ya, tempat nanti nanti. Nah, baru Kombes itu tergugat 2, Kombes Pol Asep Darmawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Tergugat 3, Kombes Pol Teddy Ristiawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Ini mantan direktur. Yang ini AKP Rino Handoyo adalah panit, penyidik pembantu kanit, ya, itu mungkin. Lalu dalam ini sidang ditunda ya? Kalau untuk perapinya ditunda. Karena alasan? Alasan katanya hakim tadi menerima surat dari Polda Riau yang menyatakan bahwa orang yang menangani perkara ini sedang dinas luar dari pihak mereka, misalnya gitu di Bitkumnya mungkin ya, di Bitkumnya itu, atau fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk menangani ini lagi dinas luar. Itu alasannya, sehingga sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Ya. Harapannya nggak ditunda lagi ya? Harapan kita tidak ditunda. Apa langkah selanjutnya tuh? Kita harapkan. Ya kan gini sebetulnya, sebagaimana kita dalilkan ya di dalam prapis kita ini, yang pertama penetapan tersangka ini tidak berdasarkan hukum, ya kan, tidak berdasarkan hukum. Penetapan tersangka juga tidak didukung oleh 2 alat bukti yang sah, ya kan, sebagaimana 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya kan. Dan ruang-ruang untuk melakukan prapis ini kan sebetulnya ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kalau di KUHP kan di pasal 77 yang menjadi objek perkara prapis itu kan dia terbatas pada penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, maka penetapan tersangka juga menjadi objek pra-peradilan. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Pertimbangannya sederhana, Pak. Ini soal hak asasi manusia. Kalau sesembrono itu orang ditetapkan tersangka, baru dibawa ke persidangan. Kombes Pol Asep Darmawan SIK selaku tergugat 2. Yang ketiga Kombes Pol Teddy Ristiawan, ya kan, selaku tergugat 3, dan AKP Rino Handoyo SH selaku tergugat 4. Masing-masing tergugat ini telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh PT Ararabadi, ya kan, di dalam dasar gugatan kita, yakni masuk ke daerah tanah wilayah Batin Singiri pada tanggal 10 Desember 2021. Padahal penetapan pengadilan tanggal 17 November 2021 sudah melarang mereka untuk melakukan kegiatan. Nah, itulah pelanggarannya, ya kan? Pelanggaran atau perbuatan melawan hukumnya itu adalah melawan penetapan pengadilan tata usaha negara. Karena penetapan pengadilan itu sama dengan undang-undang, kekuatannya, Pak. Oleh karena itu, yang bersangkutan PT Ararabadi ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, setelah itu, karyawan dari PT Ararabadi ini melaporkan tempat tinggal di Desa Dundangan, ya, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pekerjaan wira swasta. Jadi saya sebagai penasihat hukum dari beliau ini, di mana beliau ini ditetapkan tersangka dengan menggunakan pasal 160 dan
335. Nah, terhadap perbuatan itu kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik adalah merupakan sesuatu kekeliruan, ya kan? Atas kekeliruan itu kami telah mengajukan gugatan pra-pit. Ini mungkin nanti bisa di-zoom oleh rekan-rekan media. Ini bisa di-zoom, ya, di-zoom, ya. Di mana yang kami persoalkan di sini adalah penetapan tersangkanya. Yang pertama terkait dengan 160 KUHP, ya. Kita menganggap bahwa rekan-rekan penyidik telah menyalahgunakan kewenangannya atau telah dengan sewenang-wenangnya menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 160. Di mana pasal 160 ini kan unsurnya barang siapa dengan sengaja menghasut orang, ya kan, untuk melakukan sesuatu tindak pidana atau menghasut untuk menentang pemerintahan yang sah atau menghasut orang untuk tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, kira-kira seperti itu unsurnya. Di mana penetapan tersangka ini penghasutan dan pencemaran nama baik itu dengan cara mengusir tenaga kerja PT Ara-Ara Abadi dari konsesi PT Ara-Ara Abadi. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa bisa peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi sebetulnya ini buntut dari ketidakpatuhan PT Ara-Ara Abadi terhadap penetapan pengadilan tata usaha negara Pekanbaru, di mana pada tanggal 17 November 2021 pengadilan tata usaha negara Pekanbaru telah mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya melarang PT Ara-Ara Abadi untuk melakukan kegiatan di areal konsesi distrik PT Ara-Ara Abadi, petak SKB dan seterusnya di Desa Palas. Akan tetapi di bulan Desember kalau nggak salah di tanggal 10 mereka datang ke objek itu untuk melakukan berupa penanaman, penyemprotan dan lain-lain sebagainya. Atas dasar itulah anak kemenakan yang selaku penggugat yang sudah menang gugatan TUN melarang kegiatan itu. Tentunya itu kan sudah menjadi hak anak kemenakan dari Batin sendiri untuk melarang itu. Sebetulnya pelarangan itu hanya menegaskan terhadap penetapan pengadilan tata usaha negara Pekanbaru yang dimana pada pokoknya melarang PT Ara-Ara Abadi untuk melakukan kegiatan. Inilah buntut panjang dari terjadinya beliau ini ditersangkakan. Dan selain juga kita melakukan pra-pit, kita juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nanti mungkin bisa kita serahkan kepada rekan-rekan ini kopinya. Di dalam gugatan ini yang kita gugat ada 4. Ya. Yang pertama, Direktur PT Ara-Ara Abadi diwakili oleh Didi Harsa Tanaja, ya, selaku tergugat 1. Yang kedua, kehormatan dan nama baiknya. Bahkan dengan ditetapkannya beliau ini menjadi tersangka, beliau ini sudah mendapat justifikasi atau penghukuman dari masyarakat bahwa beliau ini penjahat. Itu dia kerugian imaterialnya. Kerugian imaterialnya itu. Ada justifikasi dari masyarakat bahwa beliau ini penjahat. Yang kedua, anak dan istrinya sekarang tentu dalam keadaan psikologisnya terganggu. Apa itu? Setiap orang datang padahal itu hanya sekedar melintas, selalu ketakutan jangan-jangan itu polisi yang mau menangkap bapak saya. Nah itulah makanya kita minta melalui pengadilan negeri tuntutan kita ini imaterinya 10 miliar, ya. Dan khusus untuk si tergugat 3
tambahannya ke tergugat 3 ini, Kombes Teddy Ristiawan, kita sudah menemukan bukti bahwa beliau ini sudah dipindahkan ke Nusa Tenggara Barat di tanggal 20 Juni itu. Setiap warga negara itu diberi jaminan dia untuk mempertahankan hak dan harta bendanya. Diberi oleh jaminan oleh undang-undang untuk mempertahankan haknya. Nah, masa mempertahankan hak juga dianggap perbuatan melawan hukum pidana? Itulah yang kita tuntutkan kepada beliau ini, perbuatan melawan hukum 1365. Barang siapa melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib baginya untuk mengganti rugi. Ya kan? Apa kerugiannya? Kerugian beliau ini? Kerugian beliau ini materialnya itu kita tuntut 1 miliar, ya. Kerugian materialnya. Kemana saja itu kerugian materialnya itu? Kerugian materialnya itu adalah sejak dia dipanggil, ya kan, hilir mudik, Desa Palas, Pekanbaru, berkoordinasi dengan pengacara, membayar pengacara. Tentu kan biaya ini yang dikeluarkan, ya kan? Imaterialnya apa? Imaterial juga kita tuntut 10 miliar. Apa dasar 10 miliarnya? 10 miliar itu adalah karena harga diri manusia sebetulnya kan tidak boleh dinilai dengan uang dan tidak ternilai dengan uang. Tetapi kemudian ini nanti uang ini akan kita gunakan untuk merehabilitasi kehormatan dan nama baik beliau ini. Kehormatan dan nama baiknya. Bahkan dengan ditetapkannya beliau ini menjadi tersangka, beliau ini sudah mendapat justifikasi pidana. Tapi kalau dia misalnya meniup semprit, kan sama-sama memasukkan ke mulut itu, semprit tapi ditiup, itu tidak boleh dikualifikasi sebagai merokok. Ya, itu yang pertama, perbuatan melawan hukumnya yang kita inikan kepada beliau, menetapkan tersangka. Oke. Yang kedua, yang kita dalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 2 ini, dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan. Beliau ini tidak melihat tanpa bukti gitu loh. Tanpa bukti dia. Karena kan 183 KUHP itu kan jelas itu. 183 KUHP itu tidak boleh, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau tindakan kepada seseorang tanpa didukung oleh 2 alat bukti. Penyidikan juga seperti itu ditegaskan oleh putusan MK nomor 21 tahun 2014. Penetapan tersangka juga harus didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Pertanyaannya, bukti apa yang dipakai beliau untuk mengkualifikasi perbuatan mengusir itu menjadi perbuatan melawan hukum pidana? Gitu ya. Nah, terhadap tergugat 3, Kombes Pol Teddy, udah pindah dia Pak, pindah tugas ke NTB, menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda NTB. Tetapi beliau ini masih bertindak atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau dengan cara menerbitkan surat panggilan, ya, tanggal 22 Juli 2022 kepada beliau ini, dan tanggal 30 Juni 2022. Nah, inilah perbuatan melawan hukumnya yang kita tuntutkan kepada tergugat 3 ini. Khusus untuk tergugat 4, kan sebetulnya kan sudah ada perkap ini Pak. Sudah ada perkap yang menyatakan kalau ada perintah salah dari pimpinan, anggota atau bawahannya itu wajib untuk menolak perintah salah itu. Artinya dengan dia melakukan perintah salah, maka dia telah dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Ikut bersama-sama. Dan untuk menjamin direalisasikannya pembayaran ini nanti, maka kita juga meminta sita jaminan kepada Yang Mulia Majelis Hakim melalui gugatan kita ini. Sita jaminan ini kita minta barang bergerak atau barang tidak bergerak dari tergugat 1 ke daerah PP. Teddy Ristiawan ini direktur yang digantikan oleh Asep Darmawan, direktur yang digantikan.
perbuatan melawan hukum yang kita dalilkan atau yang kita tuntutkan kepada yang bersangkutan ini ialah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya kan? Karena penyelidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari untuk menemukan peristiwa. Apakah peristiwanya itu tergolong peristiwa pidana atau tidak peristiwa pidana. Nah, dengan ditingkatkannya menjadi sidik, ya kan? Tadi kan peristiwa yang dipersangkakan kepada beliau ini kan penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan cara. Ini artinya kan perbuatannya, caranya itu perbuatannya. Perbuatannya apa? Mengusir tenaga kerja PT Ararabadi dari konsesi. Artinya, berdasarkan penetapan pengadilan yang dikuatkan oleh putusan pengadilan, dikuatkan oleh Mahkamah Agung, konsesi di situ nggak ada lagi konsesi Ararabadi gitu loh. Kok bisa dia menetapkan tersangka mengusir dari situ? Itu sama halnya ketika kita misalnya mengusir orang dari rumah kita, ya kan, mengusir orang dari rumah kita, tentu kan kita dengan hak mengusir itu karena itu hak kita kan, karena manusia itu setiap individu manusia itu